Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. 3 prestasi terbaru ini bikin Jokowi bungkam kelompok sakit hati. Ditulis oleh Syardi. Kalau ditanya apa saja hasil kerja Jokowi dari awal menjabat tahun 2014 hingga sekarang, tentunya sangat banyak, bahkan bisa dibuat jadi buku sampai beberapa jilid. Tapi baru-baru ini pemerintahan Jokowi kembali menorehkan prestasi yang sangat mengagumkan. Tercatat ada 3 pencapaian terbesar yang semakin menunjukkan kalau Jokowi adalah salah satu pemimpin terbaik di Indonesia hingga saat ini. Yang pertama adalah groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia milik PT HKML Baterai Indonesia di Kompleks Karawang New Industrial City. Bukan groundbreaking yang jadi prestasinya, melainkan kehadiran pabrik baterai kendaraan listrik yang menjadi pertama dalam sejarah di negeri ini. Kita patut bersyukur hari ini bisa menyaksikan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia dan bahkan pertama di Asia Tenggara. Pembangunan ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri, kata Jokowi. Jokowi juga menegaskan bahwa komoditas bahan mentah sudah berakhir, struktur ekonomi akan berubah di masa mendatang, di mana selama ini berbasis komoditas akan berubah menjadi pengembangan inovasi teknologi. Jokowi ingin Indonesia keluar dari belenggu menjadi negara pengekspor bahan mentah dan dapat melepaskan diri dari ketergantungan dari produk-produk impor. Jokowi ingin mengubah negara ini dari negara yang kebanyakan impor menjadi negara yang kebanyakan ekspor, tujuannya agar neraca dagang sehat. Pada Maret 2019 lalu, Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena masalah neraca perdagangan Indonesia yang konsisten defisit yang sudah membebani negara selama puluhan tahun. Jokowi berulang kali menyebut kunci untuk mengatasi defisit adalah investasi dan ekspor, sekaligus jadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahu kesalahan kita, tahu kekurangan kita, rupiahnya berapa defisit kita tahu. Kok tidak diselesaikan? Bodoh banget kita kalau seperti ini, katanya. Stigma ini yang pelan-pelan ingin diubah Jokowi. Melalui hilirisasi industri, Indonesia diharapkan jadi negara industri dengan nilai ekspor yang tinggi. Makanya Jokowi berusaha menarik banyak investasi ke negeri ini. Ulang, apalagi sejak tahu belasan perusahaan yang hengkang dari Cina lebih memilih Vietnam dan Thailand, dan Indonesia tidak dapat satupun. Jokowi sungguh kesal saat itu, sekaligus cikal bakal lahirnya Omnibus Law. Yang kedua adalah ekspor Republik Indonesia yang mencetak rekor berdasarkan data Agustus 2021. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada bulan tersebut mencapai 21,42 miliar dolar Amerika Serikat pada Agustus 2021. Angka tersebut naik 20,95% dibandingkan ekspor pada Juli 2021 yang tercatat 17,71 miliar dolar Amerika Serikat. Sejarah tahunan ekspor Agustus 2021 meningkat 64,1% jika dibandingkan dengan ekspor Agustus 2020 yang sebesar 13,06 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor di Agustus 2021 ini dibandingkan dengan Agustus 2020 jauh lebih tinggi maupun dengan Agustus 2019 yang 14,26 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja ekspor kita di 2021 itu lebih baik dari 2020 maupun 2019, kata Kepala BPS Margo Yuwono. Artinya kinerja ekspor bulan Agustus 2021 lebih baik ketimbang sebelum pandemi. Kesimpulannya, neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2021 kembali membukukan surplus sebesar 4,74 miliar dolar Amerika Serikat, sekaligus menorehkan rekor tertinggi sepanjang masa sejak Indonesia merdeka. Menurut catatan CNBC Indonesia, rekor sebelumnya tercipta pada Desember 2006, yaitu 4,64 miliar rupiah. Dengan semakin banyaknya hilirisasi industri, maka neraca dagang akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Industri nikel dan turunannya akan berperan besar di sini. Dan yang ketiga adalah Indonesia akan memegang presidensi G20 yang berlangsung di tanggal 1 Desember 2021 hingga November 2022 mendatang. Ini sekaligus menjadi momen besar karena inilah kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 sejak didirikannya perkumpulan tersebut pada tahun 1999. Presiden Jokowi dijadwalkan akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma, Italia pada 31 Oktober 2021 mendatang, sekaligus menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet G20 dari Perdana Menteri Italia, dan 1 Desember akan resmi jadi presidensi G20. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, ada sederet manfaat yang diperoleh Indonesia. Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, kata Erlangga. Sedikitnya ada 150 pertemuan yang akan berlangsung
dengan berbagai negara anggota G20 selama Indonesia jadi presidensi. Dari pertemuan secara fisik akan ada peningkatan konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin dicapai adalah 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF WBG Annual Meetings di Bali tahun 2018 lalu. Manfaat lainnya adalah itu, presidensi G20 jadi momentum bagi Indonesia untuk menampilkan beberapa keberhasilan Undang-Undang Ciptaker dan Sovereign Wealth Fund yang dapat meningkatkan kepercayaan investor global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. 3 momen penting tadi adalah bukti tambahan bahwa pemerintahan Jokowi benar-benar membawa negara ini ke arah yang benar dan rasanya tidak ada presiden manapun yang mampu menandingi Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Rizal Ramli juga cuma berani kritik pemerintah, gak berani kritik Menhan. Ditulis oleh Syardi. Gerombolan sakit hati tidak akan pernah berhenti untuk nyinyir, seolah di otaknya sudah terprogram sebuah protokol di mana ada bahan atau isu baru wajib nyinyiri pemerintah apapun caranya. Termasuk yang lagi hangat saat ini yaitu kabar ribuan kapal perang Cina masuk ke wilayah perairan Natuna Utara. Sebelumnya Fadlizon sudah menyumbang nyinyiran. Rizal Ramli juga menanggapi soal kabar kapal perang Cina masuk ke perairan Laut Natuna Utara. Dia mengingatkan pihak terkait untuk lebih berani menindak terhadap siapa saja kapal asing termasuk Cina yang masuk ke wilayah tersebut. Melalui cuitan di akun Twitter, Rizal Ramli menyebut seharusnya jangan hanya berani melawan baliho, satir, mau sok beraninya sama baliho doang, kata Rizal Ramli. Jangan hanya berani lawan baliho, hadapi dong intrusi kapal-kapal nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara. Seperti laporan Bakamla, jangan cemen dong, kata Rizal Ramli. Baliho apa yang dimaksud? Baliho imam besar kan? Masa masalah baliho disamakan dengan kapal perang negara lain? Apa tidak salah tuh? Apakah Rizal Ramli sedang tidur atau sakit hatinya kambuh lagi? Rizal Ramli juga meminta agar mampu menunjukkan sikap yang sama atas masuknya ribuan kapal Cina di Natuna Utara yang dikawal oleh kapal pengamanan atau Coast Guard. Rizal Ramli tidak takut kena gebrak meja oleh Prabowo. Nanti situ gemetar dan tidak sanggup bicara pula. Fadlizon sudah menyindir secara tidak langsung. Ini Rizal Ramli tambah bumbu lagi. Hati-hati, nanti ada yang ngamuk. HP bisa terbang. Kita tahu kok orang ini arah nyinyirnya kemana. Pasti ke Jokowi, pura-pura tidak tahu deh orang. Pada Januari 2020, ketika masalah serupa muncul, ketika situasi mulai sedikit memanas, Jokowi bertolak ke Natuna sebagai simbol peringatan kepada kapal Cina agar tidak mengganggu kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Masalah langsung beres. Menhan kemana? Cuma sebatas komentar. Apakah kelompok ini ada nyinyir? Apakah kelompok ini ada yang nyinyir terhadap Menhan? Rasanya tidak ada deh.